Halo pemirsa Badi TV, jumpa kembali bersama saya. Sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa saya akan bahas lanjutan dari artikel yang ditulis oleh saudara Willy Sart. Saya sudah janji bahwa saya akan bahas 20 tanda atau 20 hal yang menyebabkan orang Papua sedang mati, dan akan tinggal cerita yang dimaksudkan oleh saudara Willy yaitu sebagai berikut. Tanda pertama bahwa orang Papua sedang mati yang dimaksudkan oleh saudara Willy Sart dalam artikel tersebut yaitu musim kematian orang Papua. Sebuah musim yang jarang dijumpai di Jawa dan sekitarnya, bahwa dalam buku sejarah juga tidak ada. Musim tersebut bukan musim matoa, bukan musim mangga, bukan musim kemarau dan lain-lain. Tapi musim kematian orang Papua secara tiba-tiba menjadi sebuah hal yang sulit hindari. Itu biasa terjadi di mana saja, kapan saja, tanpa diduga terjadi pada orang Papua. Ini sebuah hal yang aneh yang sedang terjadi, karena kematian tiba-tiba atau mati mendadak yang terjadi itu berturut-turut tanpa sebab yang jelas. Saya baca artikel yang ditulis oleh saudara Willy, saya kaget dan terpukul karena itu realitas yang benar-benar sedang terjadi. Oleh karena itu saya rasa perlu teliti penyebab kematian orang Papua, di mana mati tiba-tiba atau mati mendadak sedang terjadi di mana-mana di seantero tanah Papua. Saya sudah baca karya ilmiah yang ditulis oleh seorang dokter yang bernama Profesor Dr. Peter Kabo yang dilansir di Kompas.com tanggal 18 Februari 2020 pada kolom kesehatan, bahwa dalam karya ilmiah itu Dr. Peter Kabo menyebutkan 6 penyebab yang bisa membuat orang bisa mati tiba-tiba atau meninggal dunia mendadak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang bisa mati tiba-tiba kalau orang tersebut terjangkit penyakit ayan atau mati-mati ayam. Yang kedua, orang bisa mati tiba-tiba kalau keracunan obat-obatan. Yang ketiga, orang bisa mati tiba-tiba kalau pembuluh darahnya pecah. Yang keempat, orang bisa mati tiba-tiba kalau orang tersebut kena stroke atau gangguan saraf. Yang kelima, orang bisa mati tiba-tiba kalau serangan jantung. Yang keenam, orang bisa mati tiba-tiba kalau napas berhenti. Jadi, menurut Dr. Peter, orang bisa mati tiba-tiba kalau orang tersebut memiliki 6 jenis penyakit di atas. Tapi dalam artikel yang ditulis oleh saudara Willy Sart yang saya sedang bahas itu bukan hal itu. Saudara Willy Sart dalam artikel hanya menulis secara garis besar kenapa orang Papua punya musim kematian tiba-tiba, sedangkan orang pendatang di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain tidak seperti itu yang terjadi. Oleh karena itu saya merasa aneh, karena itu hanya terjadi pada orang Papua dan di Papua saja. Jadi apa yang dimaksudkan oleh saudara Willy dalam artikel bahwa orang Papua punya musim kematian tiba-tiba bukan sebuah pernyataan kosong, karena kenyataannya memang terjadi seperti itu. Banyak bukti dan banyak kejadian yang terjadi pada orang Papua, baik orang Papua di Jayapura, orang Papua di Timika, orang Papua di Nabire, dan orang Papua di daerah lain di Papua. Banyak ditemukan mati tiba-tiba di rumah, di tepi jalan, di hotel, di kali, dan lain-lain. Belum termasuk orang Papua yang mati tiba-tiba di rumah sakit dan sakitnya juga tidak berat.
sakit ringan yang bisa diatasi oleh medis, tapi justru tidak. Pergi ke rumah sakit untuk berobat tapi pulang dengan mayat. Jadi ada indikasi terjadi menipisnya populasi orang Papua lewat sistem. Itu bisa kita lihat banyak bukti. Makanya semua rumah sakit di Papua rata-rata dijaga ketat oleh aparat, baik dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Oleh karena itu perlu saya sampaikan solusi yang memungkinkan untuk orang Papua harus lakukan. Yang pertama adalah orang Papua perlu jaga kesehatan, sayangi nyawanya, jangan lakukan hal-hal yang merusak kesehatan yang dapat membuat mati tiba-tiba. Solusi yang kedua yaitu orang Papua hati-hati konsumsi makanan, minuman yang disediakan atau disajikan oleh orang lain, entah di restoran, entah di warung, atau di mana saja yang menyebabkan racun dalam tubuh. Hal itu dilakukan untuk mencegah daripada mengobati. Yang ketiga, kita orang Papua hindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang berakibat gangguan iman dan mental, dan jauhkan kegiatan kita dari kegiatan negatif yang merusak karakter, dan jaga sikap, hati, dan pikiran agar tetap sehat. Yang keempat, kita orang Papua harus jaga gangguan psikologi dan gangguan syaraf yang dilakukan oleh orang lain pada kita dan yang dilakukan oleh kita kepada orang lain, agar kita tidak mengidap penyakit stroke akibat stres otak dan psikologis. Yang kelima, kita orang Papua berhenti serang dan menyerang baik perorangan maupun perkelompok untuk mewujudkan maksud dan tujuan tertentu. Sebaiknya kita orang Papua bersatu, seia dan sekata, berjuang apa yang seharusnya berjuang dalam hidup kita di atas tanah Papua. Yang keenam, kita orang Papua berhenti baku makan antara sesama. Itu tradisi lama yang tidak perlu bawa ke zaman modern, di mana kita harus bersaing secara sehat dengan akal sehat yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Yang ketujuh, kita orang Papua kalau sakit tidak perlu lari ke rumah sakit, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit yang bisa mencurigakan. Kalau sakit berat oke, tapi sakit ringan beli obat di apotik dan lain-lain. Kalau memang tidak bisa atau tidak memungkinkan, lalu cari rumah sakit yang menurut kita baik. Karena rumah sakit yang ada di Papua bisa dicurigai sebagai sarang dari malaikat pencabut nyawa manusia. Yang kedelapan, kita orang Papua hati-hati berteman dengan orang yang kita anggap musuh, baik dari dalam dan dari luar, karena suatu saat teman bisa berubah menjadi lawan yang bisa mematikan kita. Yang kesembilan, kita orang Papua berhenti gantungkan hidup kita pada orang lain, apalagi kepada musuh. Kita bisa diperlakukan sebagai babi jantan, dipiara untuk dibunuh. Jadi kalau hidup kita begitu, tunggu waktu saja kapan dihabiskan. Yang ke-10, kita orang Papua hati-hati dengan barang yang gratis, hal-hal yang murah, kegiatan-kegiatan yang untung-untungan tanpa kerja keras. Semua itu dapat membahayakan kita. Jadi untuk pembahasan kali ini dengan topik orang Papua sedang mati tiba-tiba dan solusi yang orang Papua harus lakukan,
Dan untuk pembahasan selanjutnya dengan topik orang Papua mengidap penyakit yang bernama jatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Saya Papua. Salam akal sehat, Badi M.